tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang pun didengar oleh para golongan muda. Pagi Bung, pagi juga Bung. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau Jepang menyerah dengan sekutu, itu berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, ini kesempatan kita untuk menerima golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Iya betul, Jepang sudah tidak ada wewenang di Indonesia. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi jangan sampai PPKI ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan ini. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? Bukannya PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan? Karena PPKI itu bentukan dari Jepang. Jadi kita tidak mau kan ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita ini. Iya betul Bung, kalau seperti itu kita sama saja menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Iya, kita harus segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Kita harus merdeka dengan usaha kita sendiri. Iya, karena merdeka hak rakyat, jadi kita harus segera melaksanakannya. Betul, sekarang kita harus menemui Soekarno dan Hatta. Jadi kayak gini, Bung Pikana dan Bung Sultan segera menemui Soekarno dan Hatta, sedangkan saya dan Bung Khairul akan menemui pemuda untuk merebut kembali kekuasaan Indonesia dari Jepang. Baiklah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda menemui Soekarno dan Hatta. Oh, kalian silahkan masuk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami datang kemari karena mendengar Jepang menyerah kepada sekutu. Lantas apa hubungan kekalahan Jepang dengan kedatangan Anda kemari? Jadi kami mewakili golongan pemuda ingin agar segera Anda dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan dalam rapat sidang PPKI. Iya, karena PPKI itu buatan Jepang. Kita harus merdeka dengan usaha kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Bicarakan hal ini dalam PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji-janji Jepang kembali? Ini adalah waktu yang tepat. Apa iya ini momen yang tepat? Apa iya nantinya tidak akan ada pertumpahan darah? Begini saja Bu, berikan kami waktu untuk memikirkan matang-matang hal ini. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. Akhirnya, golongan muda berpamitan dan golongan tua membicarakan hal tersebut. Bagaimana Bu? Tadi ada apa? Bagaimana ini para pemuda menurut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan matang-matang kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, saat ini kita harus memikirkan bagaimana mengusir sekutu yang menguasai Indonesia. Lalu bagaimana para pemuda itu? Mereka itu kan masih muda, masih terlalu berpikir pendek, Bung. Baiklah, kita sepakat untuk tidak mengabulkan permintaan golongan muda. Baiklah, Bung. Baiklah, Bung. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh golongan muda gagal. Tanggal 16 Agustus, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya bermaksud
membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud Anda? Iya, kami akan membawa kalian berdua ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya Ibu Fatmawati dan Anda ikut sini. Baik, mengajak mereka. Mari. Mari. Wikena, apakah Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak mengetahui keberadaan mereka. Katakanlah di mana keberadaan mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya yaitu di Damas Tengklok. Baik, mari antar saya. Baiklah. Nah, Subarjo diantar menemui Soekarno dan Hatta. Iya, kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam kediaman perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Bagaimana bisa kita membahas proklamasi di kediaman orang Jepang? Tidak apa-apa, nanti saya akan mencoba bicara dengan Laksamana Maeda. Subarjo pun menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Subarjo memberitahu Soekarno dan Hatta dan mereka segera menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Di sana sudah menunggu Sayuti Melik. Permisi. Iya bapak-bapak silakan masuk. Gunakan rumah saya dengan senyaman mungkin. Saya akan beristirahat di atas. Tunggu dulu, apakah di sini aman? Tenanglah, silakan masuk. Saya akan menjamin keselamatan Anda. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Jadi, untuk kalimat pertama, kita ambil bahwa pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan kalimat kedua tentang pengalihan kekuasaan. Iya baik, lalu atas nama siapa naskah ini? Bagaimana jika atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia? Saya tidak setuju karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Iya, saya setuju. Lalu siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika Soekarno dan Hatta saja yang menandatanganinya? Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Baiklah. Baiklah. Subarjo pun menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan, namun sesaat sebelum itu, Tolong hentikan naskah ini. Baik, dengan senang hati. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada yang harus diubah. apa yang harus diubah? Ini Bung, kata tempo harus diganti tempo karena ejaannya salah. Baik, Bung, apakah masih ada lagi? Ada Jakarta 1785 dipotong jadi Jakarta bulan 8 tahun 5. Baik, apa? Baik, Bung, apa semua sudah selesai? Sudah Bung, saya akan segera mengetiknya. Baik, Bung. Setelah selesai diketik, pada tanggal 17 Agustus, proklamasi diselenggarakan. Namun, Soekarno berbincang sejenak dengan Ibu Fatmawati. Alhamdulillah, semua akan berjalan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani saya. Iya Pak, kita sudah merencanakan proklamasi besok. Besok akan dilaksanakan pengibaran bendera dan dipimpin oleh Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi itu hanya mempunyai kain merah putih, apa tidak apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa. Yang terpenting kita sudah berusaha menyediakan. Baik Pak, kita namakan saja sang merah putih. Iya Bu, Bapak setuju. Timothy, ya ada apa? Tolong nanti kibarkan sang merah putih untuk awal kejayaan bangsa ini. Baik, saya akan menyuruh anak cucu saya untuk mengibarkannya. Dua baiklah.
menutup ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.